Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok N601 akan mempresentasikan tentang bangsa dan negara serta bela negara. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Dian Widianti dengan NIM B11-22-07865. Perkenalkan, nama saya Sanur Syakiro dengan NIM B11-2022-07869. Kenalkan nama saya Marta Anggraini, NIM B11 2022 07875. Perkenalkan, nama saya Eka Mela dengan NIM B11 2022 07888. Perkenalkan, nama saya Najwa Aurelia, NIM 07893. Pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan diri sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Dan sedangkan negara adalah dua unsur, suatu organisasi dan perserikatan bersifat konstitutif dan deklaratif atau de facto dan de jure. Selanjutnya, bangsa adalah satu, menurut Muhammad Hatta ditentukan oleh Kenshaft sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, yaitu terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Yang kedua, bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan diri sebagai suatu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Kemudian ada negara. Negara adalah alat dari suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat di samping menetikan gejala-gejala kekuasaan yang karena berhubungan tersebut dalam masyarakat. Dua, negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok manusia tersebut. Lalu ada perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan yang bersifat memaksa untuk ketertiban sosial. Negara adalah organisasi masyarakat yang menepati wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat. Negara sebagai organisasi dalam masyarakat mempunyai sifat-sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semuanya. Negara mempunyai dua tugas, yaitu satu, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Dua, mengorganisasikan dan mengintegrasikan aktivitas individu dan golongan agar dapat dicapai tujuan dan cita-citakan. Selanjutnya, bangsa. Memaksa negara dapat melaksanakan segala aturan yang ditetapkan untuk ditaati oleh semua orang ada di negara itu. Misal, begitu aturan dibuat, setiap orang harus ditunduk. Monopoli. Negara sebagai penyelenggara kepentingan umum memiliki hak monopoli dalam pengolahan urusan-urusan tertentu. Misal, negara berhak melarang berkembangnya paham yang dianggap mengganggu tujuan negara. Selanjutnya ada mencakup semua. Kekuasaan negara berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah negara itu tanpa kecuali. Misal, ada seseorang pun di wilayah negara yang dapat mengecualikan diri dari jangkauan kekuasaan negara. Selanjutnya ada unsur-unsur esensial negara. Yang pertama, rakyat atau penduduk, suatu kelompok manusia yang merupakan suatu kehidupan bersama yang menetap di suatu tempat tertentu. Yang kedua, ada wilayah. Apabila penduduk merupakan isi atau subjek dari suatu negara, maka wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Selanjutnya ada pemerintah yang berdaulat, adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan tinggi yang berarti tidak berada di bawah kekuasaan yang lain. Selanjutnya ada kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara RI. Kedua ada UUD 1945 sebagai landasan
konstitusional. Yang ketiga ada wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Dan yang keempat ada ketahanan nasional sebagai pendekatan konsepsional. Selanjutnya ada teori terbentuknya negara. HK alam, kondisi alam, tumbuhnya manusia, negara atau Plato dan Aristoteles. Kedua ada teori ketuhanan, yaitu segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, Islam dan Kristen. Yang ketiga ada teori perjanjian atau Thomas Hobbes, yaitu manusia menghadapi kondisi alam dan timbul kekerasan sehingga harus mengatasi tantangan tersebut untuk kelangsungan hidup bersama. Dan keempat ada proses terbentuknya negara zaman modern, yaitu ada penaklukan, peleburan atau fusi, pemisahan diri, dan pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahnya sebelumnya. Selanjutnya ada unsur negara. Yang pertama bersifat konstitutif, artinya dalam negara meliputi wilayah, meliputi darat, udara, dan perairan. Kedua, rakyat atau masyarakat. Berikutnya pemerintahan yang berdaulat. Terus yang kedua bersifat deklaratif, tunjukkan adanya tujuan negara, UUD, pengakuan dari negara lain, de jure atau de facto, masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa atau PBB. Selanjutnya, ada negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adil, memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Negara wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individu atau HAM, berdasarkan hak internasional yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, budaya, dan sistem kenegaraan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.